Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah, dosen program studi Teknik Logistik Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Logistik, yaitu mata kuliah Pergudangan dan Manajemen Material. Mata kuliah ini dibebani 2 SKS. Mata kuliah Pergudangan dan Manajemen Material merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester 4, yang memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep-konsep pengelolaan gudang, sistem penyimpanan, proses persiapan pengambilan, sampai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di gudang. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Pergudangan dan Manajemen Material yaitu: yang pertama, mampu menerapkan matematika, statistik, sains, manajemen, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan material, logistik, dan rantai pasok yang bersifat standar. 2. Mampu untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan sumber daya yang diperlukan dalam suatu sistem logistik. Yang ketiga, yaitu mampu memecahkan permasalahan rekayasa sistem logistik yang tidak kompleks, memiliki solusi terbaik, dan membuat keputusan serta rencana tindakannya atau action plan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah Pergudangan dan Manajemen Material, yaitu: yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar manajemen pergudangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses-proses pergudangan dan strategi penanganan material serta peralatan. Untuk metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Pergudangan dan Manajemen Material dapat berupa: metode pertama yaitu metode klasikal atau konvensional. Di dalam metode ini, dosen menyampaikan materi kuliah dan mahasiswa mengikuti perkuliahan. Kemudian, di dalamnya dilakukan evaluasi belajar yang dapat berupa tugas perkuliahan, kuis, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Yang kedua adalah metode diskusi. Untuk metode ini dilakukan dengan cara tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah metode problem-based learning. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil sekitar 4-5 orang yang diberikan suatu skenario untuk nantinya dibahas dan dianalisa oleh mahasiswa. Dari hasil analisa lalu muncul tujuan pembelajaran dan masing-masing mahasiswa kemudian mencari atau belajar secara mandiri mengenai topik tersebut. Lalu mahasiswa masing-masing kelompok membuat laporan dan mempresentasikan hasil pembelajarannya. Untuk penilaiannya dilakukan secara menyeluruh, termasuk keaktifan, kemampuan diskusi, dan presentasi. Selain metode-metode tersebut, saya juga mencoba untuk menyisipkan beberapa game ke dalam metode pembelajaran. Dengan menyisipkan permainan ini, saya harapkan dapat untuk meningkatkan semangat mahasiswa ketika melakukan perkuliahan. Untuk perkuliahan Pergudangan dan Manajemen Material akan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka langsung di kelas, sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan tanpa harus tatap muka langsung dengan media teknologi. Media teknologi pendukung perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah Pergudangan dan Manajemen Material adalah Google Meet dan Zoom Meeting untuk melakukan perkuliahan asinkronus. Selain itu, kami juga menggunakan LMS atau Learning Management System. Sebelum memulai perkuliahan, terlebih dahulu saya akan mempersiapkan course mata kuliah Pergudangan dan Manajemen Material pada Learning Management System. Di dalam course ini terdapat 1. Deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, paduan pelaksanaan perkuliahan, referensi mata kuliah,
topik-topik materi yang akan disampaikan, dan juga metode pelaksanaan pembelajaran. Pada LMS atau Learning Management System, mahasiswa dapat mendownload materi-materi dalam bentuk PowerPoint, PDF, atau video, dan lain sebagainya. Mahasiswa juga dapat mengerjakan kuis ataupun mengupload tugas yang telah diberikan. Untuk buku referensi yang saya gunakan pada mata kuliah pergudangan dan manajemen material yaitu yang pertama, manajemen pergudangan oleh Dodi Permadi dan Lien Ogdinawati, yang kedua, manajemen pergudangan oleh Gwen Richard, yang ketiga, A Supply Chain Logistic Program for Warehouse Management oleh David E. Richard dan Joachim Sidau. Untuk pembobotan nilai pada mata kuliah pergudangan dan manajemen material yaitu untuk tugas besar sebesar 35%, untuk kuis sebesar 15%, untuk UTS sebesar 25%, dan untuk UAS sebesar 25%. Materi pergudangan dan manajemen material terdiri dari 7 pokok pembahasan, antara lain 1. Konsep manajemen pergudangan. 2. Sistem penyimpanan di gudang. 3. Proses persiapan pengambilan. 4. Biaya dalam persediaan. 5. Kualitas layanan dan administrasi pergudangan. 6. Keselamatan dan kesehatan kerja pergudangan. 7. Teknologi warehouse management system. Baiklah, selanjutnya akan ditunjukkan video pengalaman pembelajaran di kelas. Materi yang akan disampaikan di dalam video adalah materi manajemen kinerja, yang merupakan salah satu topik dalam pokok pembahasan kualitas layanan dan administrasi pergudangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen kinerja. Jadi di manajemen kinerja ini kan kita belajar logistik gitu ya. Di logistik itu kita agar bisa mengontrol proses dari operasi logistik, kita harus mengukur kinerja dari segala departemen yang berhubungan atau terkait di dalam proses logistik tersebut. Dan di sini topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah pertama, why do we need to measure? Kenapa sih kita perlu mengukur? Yang kedua itu should we be measuring? Ya, apa yang diukur? How to choose the right performance measures? Bagaimana memilih pengukuran yang benar? Lalu ada traditional productivity measure, jadi produktivitas untuk mengukur produktivitas secara tradisional. Lalu ada new performance metric, lalu ada integrated performance model, ada benchmarking, sama ada balance scorecard. Mengapa sih perlu mengukur? Yang pertama ada menjamin kepuasan pelanggan. Selama kita ada di dalam suatu bisnis atau proses operasi logistik kebanyakan jasa, berarti hubungannya sama pelanggan. Hanya di mana kita bisa menjamin kepuasan pelanggan. Lalu memastikan adanya budaya perbaikan berkelanjutan di dalam operasi. Di dalam perusahaan ada yang namanya continuous improvement. Kita bisa lakukan continuous improvement kalau sebelumnya ada apa? Ada evaluasi itu ada juga audit gitu ya. Dari evaluasi ini itu biasanya ada pengukuran itu macam-macam, evaluasi macam-macam, entah itu evaluasi operasi, distribusi, evaluasi ketika kalian mengadakan barang, evaluasi supplier, itu bisa. Lalu mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi masalah besar. Jadi kayak tindakan, ini maksudnya apa? Tindakan mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi masalah besar. Depannya pakai P, tindakan pencegahan, preventif, mitigasi, lalu pelatih staff di bidang yang tepat. Jadi kalau kita bisa mengukur operasi atau departemennya kita bisa evaluasi, berarti kita harus bisa tahu apa yang perlu kita training kayak gitu.
Objeknya kan, oh departemen apa yang perlu kita training dan apa kayak materi-materi topik-topik apa yang akan kita sampaikan ketika training kayak gitu. What should we be measuring? Nah ini apa sih yang perlu kita apa yang perlu kita ukur? Ada 4 variabel utama. Ada reliability, ada flexibility, ada cost, sama asset utilization. Oke, saya mau tanya, ada yang tahu reliability itu apa? Guru? Boleh? Apa itu maksudnya reliability? Untuk reliability itu istilahnya seperti apa? Kepercayaan atau keandalan. Jadi reliability itu kira-kira itu kayak tes konsistensi dalam suatu pengukuran, entah itu dalam satu bidang atau barang atau jasa dan lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang bilang keandalan, ada yang bilang dia konsisten dan lain sebagainya. Nah, reliability kita kan mengukur itu ketika kita evaluasi kan nggak cuma mesin, manusianya, departemennya, operasinya itu bisa kita ukur. Nah, reliability sebagai sejauh mana si operasi itu konsisten terhadap standar-standar yang sudah diberikan ketika melakukan aktivitas atau pekerjaan. Kalau flexibility, misalnya nih kita ada suatu keadaan mesin ini fleksibel nggak sih digunakan, maksudnya fleksibel bisa nggak digunakan untuk jam-jam atau jadwal-jadwal di luar jadwal standarnya. Kita lihat fleksibilitasnya. Kalau kita lihat cost-nya, berarti kalau kita ngomongin cost, semakin efisien itu semakin baik kan ya. Misalnya cost gudang, cost itu yang tadi misalnya hubungannya sama biaya tenaga kerja tambahan dan lain sebagainya. Kalau nggak ada biaya overtime, biaya tenaga kerja tambahan, itu berarti pengukurannya dianggap semakin bagus gitu ya. Kalau ada asset utilization adalah penggunaan aset gitu ya. Penggunaan aset itu apa aja? Aset kan macam-macam. Ada aset berupa bangunan, ada aset berupa kendaraan. Nah itu nanti bisa kita ukur ketika kita melakukan performance measurement. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan operasi berkinerja tinggi. Jadi hal-hal apa yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan high performance? High performance itu kinerja yang tinggi atau yang baik gitu ya. Itu ada high quality operation, ya. Terus ada low cost operation, dependable operation, fast operation, dan flexible operation. High quality operation itu apa? Itu tidak menyia-nyiakan waktu atau upaya untuk harus mengulang hal-hal dan juga tidak mengganggu pelanggan internal dengan layanan yang cacat. Kalian pernah dengar just in time? Ya, ini salah satu mungkin penerapan metode just in time di suatu operasi di dalam manufaktur ataupun jasa layanan, di mana dari just in time tersebut kita bisa mendapatkan high quality operation. Lalu ada low cost operation, berarti menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi serta memungkinkan perusahaan menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, gitu ya. Gimana sih kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi tapi biaya operasi kita juga rendah? Terus sekarang banyak, salah satunya dengan adanya sistem informasi gitu ya. Dengan adanya sistem informasi, dengan adanya media online, itu kan menurunkan biaya operasi yang kalian harus punya toko sendiri, kalian harus mengiklankan di pinggir jalan dengan baliho dan semacamnya, sekarang bisa secara online. Lalu dependable operation dapat diandalkan untuk mengirimkan sesuai dengan rencana. Dependable operation ini ya misalnya dengan adanya sistem informasi ketika kita mau mengirim barang, itu bisa kalau kita sekarang ngirim barang kan kita bisa tracking gitu ya. Makanya ada dependable operasi.
Lalu ada fast operation, memastikan penyelesaian pesanan yang tepat. Gitu ya. Lalu flexible operation, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi tanpa mengganggu bagian lain dari operasi. Jadi kalau bisa kita punya operasi yang fleksibel ini. Jadi kalau fleksibel ini kayak kita punya backup operasi gitu. Ketika ada masalah di satu operasi tidak akan mempengaruhi operasi yang lain. Nah itu yang masih susah di supply chain management kayak gitu ya. Karena supply chain management semuanya kan terkoneksi. Ada yang sequence harus berurut dulu dan lain sebagainya. Di SCM itu ada 3 aliran ya. Kira-kira aliran apa aja? Ayo. Yang pertama aliran barang. Aliran informasi, aliran uang, aliran informasi. Ya, terus ada aliran uang, keuangan. Ada informasi itu yang perlu diingat tentang SCM karena itu hal penting. Apa itu benchmark? Benchmark itu secara literally kalau di translate Memperbandingkan, Pak. membandingkan gitu ya. Gitu ya, Pak. Tapi nggak sesimpel membandingkan yang mungkin kalian pahami. Di sini benchmark itu kita harus punya persetujuan dari kedua belah pihak. Lalu dari kedua belah pihak itu apa yang mau kita bandingkan atau apa yang mau kita share itu harus difikskan terlebih dahulu, disetujui dulu. Oh saya boleh nggak melihat struktur organisasinya KM lain misalnya. Oh boleh kalau struktur organisasi. Terus ada yang boleh nggak saya lihat cost cash flow dari danusnya HM lain. Oh nggak boleh, itu terlalu private. Nah, itu berarti nggak bisa di benchmark. Jadi kalau benchmark ini apa yang boleh kita share, apa yang boleh kita dapatkan, informasinya harus disetujui dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Di dalam benchmarking memungkinkan kita untuk memahami kinerja kita sendiri. Jadi kan kalian merasa nggak sih kalau ketika kalian benchmark dengan orang lain misalnya, mungkin dari kakak sebelum kalian membandingkan diri kalian, kinerja kalian dengan orang lain, kalian rasa oh kinerjaku udah bagus. Tapi setelah kalian membandingkan dengan orang lain yang kinerjanya lebih bagus lagi, kalian mungkin merasa ternyata kinerjaku nggak sebagus dia. Jadi kalau kalian jadi termotivasi secara positifly, kalian akan termotivasi ya untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi ada beberapa yang mungkin malah jadi minder dan lain sebagainya, itu kan negatif side-nya. Lalu kita mengidentifikasi kekurangan yang ada. Jadi kekurangan kalian apa yang perlu kalian perbaiki gitu. Yang ketiga, menemukan apa yang dilakukan orang lain dengan lebih baik. Kok dia bisa lebih baik? Itu harusnya gimana? Lalu mengidentifikasi target kinerja yang dapat tercapai. Jadi dia kok bisa lebih baik, dia kok bisa kuliah di luar negeri, dia kok bisa jadi manajer. Nah, kita identifikasi apa yang sudah dia lakukan. Oh dia ternyata kinerjanya itu 100% selama 1 bulan dan seterusnya. Oh ternyata dia mengimprove beberapa proses yang ada di perusahaan sehingga dia mendapatkan misalnya award atau penghargaan sehingga dia ditarik jadi manajer. Itu apa yang lalu mempercepat dan mengelola perubahan. Jadi misalnya ada proses-proses yang dia itu nggak efisien, proses operasi ya di dalam suatu perusahaan dia nggak efisien, nggak efektif, itu harus diperbaiki. Kenapa? Agar sebenarnya yang nggak efisien itu akan ya bisa tujuan pasti dan target itu bisa kita capai, tapi di situ biaya yang keluar juga banyak karena nggak efisien. Misalnya lama, ketika ngirim barang itu kok lama banget, kok ternyata supirnya itu nggak di tracking, supirnya mampir sini sehingga lama, sehingga biayanya juga semakin banyak. Biaya apa? Biaya transportasi misalnya, biaya BBM-nya malah meningkat ya karena dia putar dulu mampir ke rumahnya dulu dan lain sebagainya. Lalu meningkatkan proses-proses, yaitu memperbaiki proses-proses termasuk dalam meningkatkan proses-proses.
Yang terakhir itu memahami praktik terbaik. Ya, memahami praktik terbaik ya kalian karena satu. Ketika kalian kerja, di situ kalian nanti ditanyakan Pak, misalnya ya ditanyakan sama bos kalian atau manajer kalian, kira-kira di sini ada nggak yang tahu gimana cara kita memperbaiki sistem ini kayak gitu. Kalau kalian punya ilmu yang sudah bagus, yang memang mungkin dari kuliah kalian masih ada yang ingat, atau kalian ada hal lain, misalnya kalian cari sendiri secara online maupun belajar dari orang lain, itu kalian bisa ungkapkan ketika di meeting. Tapi ketika mengungkapkan, jangan asal ngomong, jangan asal speak up, tapi kalian harus punya landasan-landasan gitu ya. Jadi harus realistis. Balance scorecard, kita masuk ke balance scorecard. Balance scorecard itu semacam metode untuk mengukur gitu ya. Balance scorecard itu semacam metode untuk mengukur kinerja. Nah, di sini balance scorecard itu sendiri adalah kerangka pengukuran kinerja strategis yang memberikan pandangan yang seimbang tentang kinerja organisasi di berbagai dimensi. Kalau balance scorecard di sini, kita itu mengukurnya di banyak departemen. Kita bisa ukur di departemen gudang aja, misalnya pergudangan aja. Kita bisa ukur di departemen procurement aja, atau kita bisa ukur di departemen supply chain management aja. Tapi kalau kita masuk ke balance scorecard, itu ada beberapa departemen yang harus terlibat ketika mengukur dengan metode ini. Salah satunya adalah finance, finansialnya, lalu customer, gitu ya. Departemen yang dia ngurus customer. Lalu ada learning and growth. Learning and growth itu apa? Belajar. Ya, istilahnya kayak R&D ya, research and development, terus training, KRD dan lain sebagainya. Terus ada internal business process, kayak gitu ya, bagian manajemen, ada bagian manufakturnya dan lain sebagainya. Yang keempatnya ini harus kita standarisasi atau kita ukur disesuaikan dengan visi dan strategi yang sudah dimiliki perusahaan. Itu kalau kita mau menggunakan metode balance scorecard. Baiklah, kita game dulu ya. Sekarang kita mau coba game spinning wheel. Kita lihat siapa yang nanti terpilih untuk maju. Nanti harus memilih kupon pertanyaan yang ada di sini, dan nanti kalian jelaskan kepada teman-teman kalian apa topik yang harus kalian jelaskan dari memilih yang ada di topik ini. Oke, kita coba dulu. Flexibility dalam benchmarking. Oke, kamu jelaskan ya silahkan. Selamat siang. Seperti yang pertanyaan yang tertera di sini itu adalah flexibility dalam benchmarking. Seperti yang kita tahu, benchmarking sendiri merupakan proses membandingkan suatu kinerja ataupun pekerjaan untuk mencapai suatu target tertentu. Sedangkan fleksibilitas merupakan kemampuan untuk menyesuaikan sebuah metode ataupun cara, entah itu proses atau apapun itu, untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kesimpulannya, flexibility dalam benchmarking sendiri merupakan kemampuan untuk menyesuaikan sebuah cara ataupun proses demi tujuan tertentu. Baiklah, sekian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan, khususnya untuk perkuliahan mata kuliah pergudangan dan manajemen material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.